Udah sih ya. Dah tahu dah jawab. Nggak, saya udah kok. Ik- Cek, 2, 3. Dah, mulai no. Sana basuh balik jo yuang tabuzer yuang tagi burasenengnya di pot bungo. Hari ko sana sabana yuang masih menunggu narasumber yuang tadi dari tadi menunggu-nunggu gaya yuang lapa dia sana pakai subangnya sana indak balangan tapi nandeta tetap laki sana. Nah sana yuang sabana membawa narasumber yang sangat luar biasa hari ko sana. Tapi dari tadi nunggu Ada kopi sekolah? kopi Laida. Mana? Kopi saya. Dah kadang-kadang mentah dah duduk lah. Udah sih ya. Dah tahu dah jawab. Nggak, saya dah kok. Ikut yang Z kopi dan duonya dah. Apa bi? Dah. Kau tiba sana. Apa bi dah? Ndak kopi mana kopi. Adik kau keluar duduk lah udah dulu kau. Obi dan duonya. Halo. Pecakak yang mabuk lele dah. Duduk lah dari Z dulu lah. Cari banyak. Jadi sana yang mau undang dari Z yang punya hobi duo baca kayak mabuk tapi kini hobi mengaji nak dari Z. Insyaallah. Sehat dari Z. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Onde yang mau nanya kau beliau bisa datang di siko dan perlu sana ketahui ketika beliau menempuh pendidikan di rutan pesantren itu berapa bulan dari Z? 6 bulan kurang per hari. Keluar di sini beliau jadi selegram. Men. Luar biasa. Nah, Dezat, cerita Dezat. Cerita dulu lah. Beko Ambon yo tahu banyak orang mengincar Dezat ketika keluar dari pesantren tuh. Dezat banyak melakukan perubahan dalam hidup Dezat. Sebetulnya apa sih kejadian yang pertama kali yang viral tuh bana baa sebenarnya Dezat? Iyalah preman tukang palak bana Dezat kau di sinan. Yo sana itu mana? Istilahnya di saat itu mungkin pas kebetulan awak panik. Iya. Tapi tidak usah lah itu diungkit lah. Mungkin kejadian kau mungkin dosa-dosa yang lama mungkin. Jadi ambil hikmahnya lah. Iya. Jadi kini awak tampulah dengan jalan penuh berkah kini kan. Ketika video itu viral, Dezat taunya viral dari kawan. Dari orang rumah. Oh dari orang rumah. Yo. Kemudian kabur Dezat waktu itu kan? Sedang waktu awak mencari video waktu pertama. Iya. Awak saya tidak tahu mencari lah. Atau mangko lari wak. Lari, kamu ada Dezat lari waktu itu? Pertama lari ke Lambung Bukit, ke Bukit mana namanya? Iya, ke Lambung Bukit. Terus masih di Padang? Masih di Padang. Kemudian? Jadi saat itu ada kenalan awak, orang polsek kan, suruh menyerah diri. Ingin awak menyerah diri, ketika awak kapai ke polsek, tiba di jembatan Lambung Bukit. Diambil lolah dek kawan. Iya. Lari selang lagi. Kini apa lari? Nyogi wak piti langsung lari. Kamu ada lari waktu itu? Lari awak kapo pertama Pasar Lalang Balimbiang. Pasar Lalang Balimbiang sekitar agak 2 jam lah senan. Iya. Pada saat tak lama itu yo. Iya. Bansu-ansu yo sampai kayu tanam. Malam lah kayu tanam. Itu japo? Jonda. Jonda apa itu? Tuh. Tiba di kayu tanam tuh. Hari lah jam 5 subuh. Rasu aduh orang ketiba. Bansu yo lah jalan. Sampai kau tu sangka. Barari yang di Batu Sangka, barajam dari Batu Sangka sampai Dezat tertangkuk itu tuh. Di Batu Sangka? Iya. 2 malam Batu Sangka. 2 malam. Itu di mana lalu Dezat? Lalu awak di rumah kawan awak ada hubungan sanak jauh yang tua. Iya. Jadi kebetulan anak itu pernah kerja awak dulu. Jam berapa Dezat ditangkap polisi itu tuh? Pas pengerebekan jam 1:30 leh. Malam? 1:30 malam. Jadi sempat kejar-kejaran. Iya, masalahnya foto Dezat yang berkembang kan Dezat duduk di tepi jalan pakai serap pendek. Tangga awak ada. Tangga serap Dezat kecil. Yo wajar. Masalahnya awak lah samo je tentara rimbo. Kau lama dulu saudaranya gua. Sawal basah. Jadi namu awak lah basalah rasanya kan tu kamalari ndak takut lah. Ya. Jadilah pagi lah kumus rabah aku berjalan lah awak ke jalan kan perasaan ndak lama roh. Wak telepon orang rumah kira orang rumah kebetulan yo mungkin ndak salah awak. Nya Sandra dek orang Polres. Iya. Banyak lah awak untuk sebenarnya menyandra aku supaya Dezat menyerah diri. Itu sana tinggal. Nah, apa perasaan Dezat ketika kabur? Meninggal anak, meninggal bini. Apun antara satu saat kabur tuh. Kalau saat viral kok lah jaleh kok agak badampuannya darah kan. Ketika kabur kok apa anak Dezat? Artinya Dezat kan meninggal rumah, meninggal anak. Ibu hati deh, tapi badek salah awak tadi kan. Iya. Dek salah awak tadi itu mengko hilang ibu hati awak deh. Dek takut gitu kan. Nah, ada yang menarik. Ambo ketika viral, ambo termasuk orang yang
mengurutinya celek DZ kemah. Ambo bongkar lah Facebooknya DZ lama. Ternyata video-video beliau begitu menyayangi anak-anaknya itu menjadi luar biasa. Memang seperti itukah DZ karena anak atau karena di media sosial begitu sayang, begitu perhatian karena anak. Anak DZ ada berapa orang? Anak apa tiga? Batigo. Ya. Cerita stek, hubungan DZ dan anak. Kalau hubungan seorang bapak dan anak, mungkin orang kok tahunya kan. Balas bapak, kalau seorang bapak lah kan anak dalam mulutnya saya keluar itu anak. Betul. Apalagi kasih sayang. Iya. Itu. Jadi itulah untuk penghibur awak, untuk semangat awak, atau mangku awak rapeknya. Jadi dima cinta kedua kan anak. Iya, betul. Sudah istri kan. Nah, waktu kejadian tuh anak kan lah cukup mengarati. Bah sikap anak kada Izat waktu itu. Dari cerita orang rumah bahas sikap anak waktu itu. Kalau nan berang jajo atau banyak ke bapaknya. Kalau nan kadang yo gak apa kan, yo dek karena nyo lah jadi. Lah jadi apalagi di apa kata-kata kawan-kawannya. Artinya yo kan bully kok ya kawan-kawannya ya. Itu pasti kan dek perangai wak tadi mah. Itu pasti. Tapi kini anak tuh sekolah di tempat yang sama atau pindah? Tempat yang sama. Tempat yang sama. Okay. Dan tapi kan istilahnya kan elok dengan sendirinya. Istilahnya dengan cara awak kini kan. Yo kalau nan salah awak mah lawak labui mah. Tapi jadilah rancak juga terjadi model itu. Kalau ndak mungkin entah apa yang terjadi ke awak kan. Tapi waktu itu ada isu beredar, tapi mau klarifikasi deh Zat. Ketika kasus viral itu kabarnya orang rumah anak-anak Daizat diusir dari rumah yang tempat tinggal, betul sebetulnya? Iya. Iya betul. Itu kamu beliau pindah anak-anak bini waktu itu cari rumah lain? Cari rumah lain, kini di Silo. Di Silo? Di Silo tinggal. Oh, tinggal di Silo? Iya. Sebetulnya Daizat Karajo di mana waktu itu Daizat? Karajo di PPI. PPI? Sampai awak Mamalak. Sampai Mamalak? Iya. Mamalak itu sana, tapi sebetulnya kalau tadi berbeda. Memang. Nah itu profesi beliau, bukan tukang palak, tapi saat itu kondisinya berbeda ya Daizat ya? Memang beda. Penyebabnya off the record. Nah, itu pertama kali, baru sekali itu hanya itu sekali itu yang dilakukan. Yo, ya? Kalau awak menarangkan mode itu istilahnya tidak mungkin lah kan. Kini itu saya nilai saya lah kan. Okay. Itu coba kan istilahnya beko membela diri kecil orang kan. Kalau bara lama Daizat keluar dari pesantren? Ala siapa keluar? Ala 25 hari. Alun cukup sebulan lah ya? Alun. Itu sedang menikmati kebebasan mana? Ya. 25 hari kemudian Daizat ketika keluar agak panjang ke cerita anca ambo deret dulu di sana ya. Ambo dia tahu kecil orang hidup di penjara tu sangat bare. Samini saya rasa sajam rasa sehari rasa setahun bagai kecil orang. Seperti itu enggak Daizat? Kalau di penjara kau itu je. Istilahnya bukan awak bangga dalam penjara, enggak akan menceritakan dalam penjara enggak. Setelah kalau di penjara kok kalau awak petik hikmahnya dari kesalahan awak dihukum di sinan, pasti adikku akan berlalu dengan sendirinya. Yang penting sadari kesalahan awak. Tapi kalau seandainya sekedar masuk dengan kesalahan saja, mungkin juga lama hari itu. Berapa bulan Daizat kan ponis? 6 bulan ponis Pak. 6 bulan? Iya. Pernah baca kak jo kawan-kawan di penjara? Pernah baca kak mungkin lain. Tapi istilahnya awak misi awak kan tidak akan baca kak lah. Tapi kalau latih bolo kaki di kaki. Ya karena di penjara itu kan banyak macam orang gitu kan. Tapi selagi bisa wa ilaan. Masalahnya mohon maaf ya. Iya. Baca kak kok dewak dulu lah samula minum bek dewak. Iya. 3 kali lu sehari dulu. 3 kali sehari baca kak ya. Tapi nak do guna berang orang banyak orang bedang kawak. Jajo orang kawak dia. Taka kini lah kan. Taka kini nampak orang foto cek Daizat sana nantinya. Kalau dulu nampak orang mah pajar tu lah tibolo aja. Mangurutu orang selek. Tunggu lo. Daizat kini kan jadi selebgram kok. Apa nama selebgram Daizat? Uda Izet. Izet. Ya. IZET ya. Ya. Kau nanti sekolah follow kah? Buka kini apa itu follow kini. Udah Izet. Tolong follower saya. Jadi sana beliau selebgram dan
lah jadi selegram kini ada 3 balai ribu sekian kayaknya. Mudah-mudahan komunikasi. Pe balai ribu yo. Luar biasa. Tolong ya sana jangan lupa follow. Karena itu buah dari pelajaran yang dapat beliau. Kita lanjut bincang-bincang masalah di Pinjaro tadi. Ambo dapat kabar. Dulu dari jatuh 2 hobinya. Baca kak sama mabua. Kini hobinya ngaji. Baraja mengaji dari ketek memang lah pandai mengaji atau di Pinjaro dari zat baraja mengaji. Cerita Stek. Awak dari ketek memang tak pandai ngaji. Tak pandai ngaji semua sekali dari ketek. Memang tak pandai. Atau kok kini bisa? Yo dek berkat dukungan Karutan mah. Kepala Rutan. Kepala Rutan Muhammad Medi kan. Jadi nyo bimbing awak, nyo bina awak. Kau untuk hobi wak nambah tukar tadi sembayang cuma ngaji kan. Sembayang mengaji lera. Jadi di kamar dikhususan kau untuk awak baraja Iqra. Sedangkan mapau ruhijaiyah saya 5 hari wak. Yo. Dalam waktu awak di Polda kan 2 bulan. Iya di Polda 2 bulan. Di Polda 2 bulan. Jadi kalau di Rutan awak kurang dari 4 bulan. Kurang dari 4 bulan. Insya Allah dalam kurang 4 bulan tu lagi sawak Al-Quran walaupun tak patah-patah nah gini ya. Tapi kan bisa. Lah bisa. Lah bisa. Dan itu lah dilakukan setiap hari nak dari zat. Jadi itu pelajaran di 6 patang di Rutan tu ya sangat berharga deh wak. Jadi ndak ingin wak meninggal itu. Jadi satio menjelang maghrib, sholat maghrib wak pasti dia wak mengaji. Nah, perasaan istri Daizat berang lah nyoko ka Daizat bancinya atau tambah cintanya dengan kejadian yang patang. Sana bini Daizat kok rancak sana wak anak nyangko do. Wak tanya itu udah pelet loh. Entah kalau sedangkan awak saya dan mah bang. Bakut nyo ya Daizat. Gitu coba kan. Iya. Pas awak bakal cur carinya lah kan. Susuak mana udah pasang? Itulah. Itu yang nak tahu wak kan. Pambon badan mah bang. Pambon badan. Pembawaan badan mah sana. Daizat sebenarnya Daizat asli orang mah. Awak Paulimo. Pawalimo. Ya. Suku ada Daizat. Jambak. Jambak sana. Jangan macam-macam orang jambak lah sana. Ya. Nah. Bah perasaan istri saat itu. Mungkin di saat pas kejadian kalau rasa berang tuh pasti ada. Ya kan. Tapi namanya nan istri mah kan. Awak kan menikahnya lahir batin. Iya. Jadi insya Allah lah kalau nan bini awak Laila mengerti jawab. Iya. Dengan sendirinya lainnya mengerti jadinya sampai besok awak Kapolda sampai ke Rutan mengirim tetap paket. Didampingi ya. Tetap didampingi. Walaupun di Rutan kini kan bisa bertamu. Iya. Tapi mengirim paket bisa makanan. Bisa. Lain yang tan yo. Iya. Yo alhamdulillah lah. Lai dapet lo bini nan mengerti lo jawab. Mengerti. Dan mencintai sepenuh hati lah. Kalau nak mencintai sepenuh hati ketika kau viralnya tinggal Daizat mah. Dua waktu kan sudah mah. Iya pos. Sudah ponis cek, sudah cerai cek kan. Nah, lanjut tadi yang anak pertama cukup bapunya ya. Terbebani lah ya. Tapi dengan sendirinya mungkin dek kemasukan mintuo kan. Ada mamak-mamaknya akhirnya lain mengerti kan. Paham seorangnya. Nah, Daizat punya Instagram, punya TikTok. Punya. TikToknya apa Daizat? Udaizat. YouTube-nya? Udaizat Real. Udaizat Real. Tolong di subscribe dun sana. Tuh TikToknya ada pula. Nah Daizat, yang mengelola adminnya sia. Yo namanya awak kan ndak mengerti yo pio sana gitu. Yo, buka kuliah Pak istri lah. Iya, ada chat. Awak apa awak layar tekan dulu. Sedangkan IG kok layar tunduk ya kan. Layar tunduk. Jadi adminnya orang rumah, Pak. Oh, langsung orang rumah. Berarti orang rumah Daizat lebih hebat pada Daizat lah. Memang iya. Nah, gini mau deko. Ketika Daizat keluar, Daizat balik ke Rajo atau enggak? Pas awak keluar kan aja di PPI kok. Iya, di PPI. Apakah keluar? Kalau apa enggak balik loh. Tapi minta terima kasih wak ke Kapten Jackson mah. Yang membina awak dari Patamu keluar kan. Beliau lah melarang awak ke Sinan. Untuk enggak usah ke Rajo. Enggak usah ke Sinan. Masalah beliau tahu bahwa keadaan di Sinan kan. Kalau seandainya awak masuk balik, awak akan jatuh di lubang sama. Ya. Nah, tuh.
Terus, nah ide dari mana muncul ketika kenapa nak punya Instagram? Kenapa? Itu ide dari siapa deh? Itu sebenarnya apa dari orang-orang sama orang rumah. Oh betul. Kenapa nak apa? Ya kalau awak nak ngerti gitu kan. Jadi dengan sendirinya lah banyak itulah. Endorsan lah banyak kini masuk Pak Dambo. Alhamdulillah. Di sana ketika follower beliau semakin tinggi, Iko menjadinya mendapatkan rezeki dari endorsan, menjadi selebgram Kota Padang, Ariko, dan mudah-mudahan Mbak Doan jadi Sumatera Barat. Gadang nak sih membagiannya kalau main endorse ke UDZ? Nyo itu loh mak. Nah, sebenarnya awak kini ko misi awak mungkin dulu awak mencari sambil mencari doso mak. Bakureh sambil mencari doso. Iya. Kalau kini awak bakureh sambil beribadah awak. Mana buih doso-doso nalamo. Jadi itu barang dusana yang nak nio memakai awak main dos kan. Iya. Bakabar saya lah kapo, tapi kalau masalah harganya tuh bisalah dikonfirmasikan lah. Artinya tidak bapatokan. Tidak bapatok untuk sponsor karena tujuannya untuk sebuah keikhlasan saling tak tolong. Tapi nanawak kok kasabana alam tak tolong kau orang tu nak lah basuh kau orang tu ya keterlaluan loh. Sadar mereka palak kalian baru terasa. Nak Daizat. Jadi suatu artinya ketika ada orang endorse Daizat, mungkin itu bisa nego masalah harga. Nak lo tinggi-tinggi mana? Karena sifatnya tolong menolong di sini Daizat. Kini labarah. Jadi sejak keluar tu langsung buka Instagram, langsung jalan. Dan begitu capek sebenarnya untuk lah ada endorsan. Kini apa saja yang nama endorse Daizat? Ada. Dah sabi apa produk dah ada. Awak dek mengici elok kau dek baru pandai sebenarnya. Jadi menyebut nama tu yang nak pandai ya. Yo. Ada tapi tadi. Tapi ada yang menarik. Daizat punya produk mie sedih. Tu. Mie sedih kau cerita lah. Bahasa nama mie sedih kau. Mie sedih kau kan itu. Awak kan tak KPPI le. Ya. Jadi dulu sebelum awak kanai dulu, min tua mangalih tu yo. Jadi pas awak keluar, jadi gunanya begitu. Awak jadi tukang tanya gitu. Ya. Jadi barang yang makan mie itu tahu yo sadih duit kan tu. Tapi dah lama. Berarti mie itu sebenarnya lama. Tapi kini semakin jalan lah nyola. Masuk apa tak? Alhamdulillah lah jalan terus. Bisa lewat GoFood? Bisa. Kesana jangan lupa pasan mie sedih UDZ. Harusnya ada nama mie sedih UDZ. Iya memang iya. Memang iya. Oh mie sedih UDZ. Ada di IG. Mantap sana. Dan itu salah satu contoh bahwa tidak semua ketika kesalahan masa lalu akan menjadi awak selalu salah, malah menjadi berkah sama dia. Setelah menjadi selebgram, ana berubah dalam diri Daizat kini. Kalau dalam diri kini itu jadinya. Kalau jalan awak lurus saya ide kau ya tanang rasanya. Oi kok kopi mako, manyo, mak kopi kok. Ya. Atunya, entalak Maria. Mbak Daizat. Kalau jalan lurus kau yang lewat tempuh. Ya tanang ide kau saya. Berubahnya gitu saya. Kama awak pai, perasaan tanang. Gima awak duduk nyaman. Nak ada orang nak jajak Daizat. Misal pasukan tahu tu aja Daizat. Kok nasi Daizat dulu nak ada nak seperti itu? Ada juga. Ada juga. Berarti masih ada. Cuman itu saja. Kalau mau itu berarti masih ada ya sisa dosa yang lama. Nak yang selama kini masih ada. Masih ada. Ya tapi awak pun. Mbak Daizat menyikapi. Tidak ada ikhlasnya. Ya memang dosa. Kalau dosa manusia kan tidak tahu. Apalagi dosa awak kan berarti masih ada sisa-sisa dosa awak itu saja. Nah, orang yang fans ada minta foto Daizat atau ada? Ya betul kan itu coba. Kalau parangai dulu berjalan awak nampak awak berjalan jajuk orang. Latibolo pajak baru tu aja kan. Kalau kini kama berjalan awak minta foto, senang tu awaknya. Ya. Nak sedih sia Daizat sebentar tak foto. Malah minta terima syukur awak. Rokok di sana. Kalau mau tanya Daizat kan nak sero nak merokok. Rokok Daizat tolong cik sinana. Ya. Ini tak cemburu orang rumah. Kalau orang rumah lain tak. Ya sebab kau lah banyak fans bantu abang Jadi sana yang mantan tu sana tu konco pelangkinya Daizat. Bang Agung namanya tu. Bos Agung. Bos Agung tu. Tampainya ampa Wak. Luar biasa. Indah ada apa? Certos teh. Bang Agung kau tentang Bang Agung kau certos teh. Agung ko sebenarnya baca do lapek je daun Pak nya mah. Awak lapeknya daunnya.
Tapi manfaatnya banyak. Itu loh kok. Manfaatnya kalau tanpa inyo ndak bisa jalan lah. Serupa apa tuh kira-kira? Yo istilahnya yo inyo lah bisa komplit konten awak. Bisa menghibur jadi inyo berperan di konten-kontennya DZ. Ya. Yang ada konten HP itu perannya peran inyo yo. Jadi sana kalau lah punya di follow Instagramnya DZ, cari sana ada berapa konten. Ada menarik cek, ada komen orang cek kok. Yo kalera DZ kena, sudah pala orang masuk penjara, sudah keluar jadi artisnya. DZ lambe lagu lo bantuannya Sandra Palama. Ala gue tuh, DZ Pareman pensiun. Tuhnya. Ala sakit selirik jadinya, dak mau udah ngah. Sakit selirik jadinya. Lirik jadinya. Lai tak kena Agung. Lihat kana? Nggak lupa Wak. Baca ceritanya sampai bisa bek lagu Jo Sandra Palama. Yo Sandra Palama aku istilah kan mas porawak lo supaya untuk maju kan. Jadi waktu itu ada bakumpu jenyo. Iya. Baca itulah tentang lagu. Nyeca itulah. Isulah awak buat lagu tentang DZ kan tak parah masalah preman pensiunnya. Awak memanglah pensiun jilid 3 mah. Jilid 3. Jadi ada apalah dapet lah lagu tu denyo kan. Baru sekitar dalam minggu patang awak buat. Mungkin kini lah tayang di YouTube. Alah tayang lah 2 hari lah tayang di YouTube dan itu lah ribuan yang nonton luar biasa itu dan itu perdana DZ memberekam lagu. Ya, ada keinginan untuk album solo tunggal. Kalau solo tunggal balati mana mau solo kolenya. Kalian ndak balian, mau nang lagu tu ndak balian lo DZ. Di suara kali kadang tasar deh dulu kan. Nah, ada ndak keinginan untuk? Keinginan tu lain. Nah, iya. Tapi diuku bayang-bayang gak jauh keingin tempat. Tapi ingin masalah rasaki DZ. Dengan menjadi selebgram kini barulah merintis Karajo di PPI dulu. Mana lebih kadang pendapatan? Kalau masalah kadang pendapatan, kalau di PPI itu Karajo awak mau ya oto. Tunggu jalan dulu masih mau ya oto. Mungkin di sana kita nggak banyak tahu deh DZ mau ya oto kok serapua. Awak Karajo di PPI kan mau ya oto bagi yang supir yang lita, yang pulang dari luar kota. Jadi nyogiannya awak lah mampu oto kateh. Oh, baik itu. Kalau masalah hasil, mungkin lebih gadang waktu dulu, tapi tidak berkah. Itu sihnya. Kalau kini walaupun alhamdulillah di kician ketek, alhamdulillah lah gadang, ya kan. Tapi berkah, nikmat. Tuh. Nah, sabanak ada orang ngecek kambo, isu beredar. Jadi ketika ambo termasuk penggemar DZ dari awal, keceknya DZ itu termasuk suami takut istri. Betul enggak sih? Tahu tuh nak. Betul enggak sih? Suana itu nak. Itu lah. Di saat awak takut kan ada takut ya. Di saat awak mundur kan ada mundur ya kan. Takut itu apakah DZ memang terlalu mencintai bini DZ sampai takut ditinggal atau sebegitu besarnya cinta sehingga takut atau sih sebenarnya pun niat jale. Memang tak ada di mata DZ wanita lain lah. Intinya itu. Mungkin yo terlalu sayang ya kan. Tapi kalau na laki-laki takut dek padusi itu tidak mungkin tuh. Masalah padusi ku dari tulang rusuk laki-laki. Tapi takutnya itu beradu alasan. Karena sayang, karena sayang, patamo memikir anak. Gitu yo juga kan. Pernah ndak DZ pulang terlalu malam tuh nyusia Joni. Nggak usah pulang-pulang, tutup pintu. Pernah ndak DZ? Pernah yo. Berarti memang DZ agak mahda dulu. Kalau kini kalau berdua taruh. Kini itu ndak nampak wahnya kira nyonya teleponnya wak makan. Adik sayang, yo dia berubah tadi. Dia berubah tadi. Dan ambo lihat postingan DZ ada di Musaji. Itu pada jam ngaji atau apa sih? Yo kini hari-hari wak mungkin di Senan wak bian. Kalau ndak ada kegiatan mungkin di Senan. Nah, kabarnya DZ pun menerima namanya Jumat Barokah. Orang menitipkan sesuatu ke DZ, tolong disumbangkan untuk makan anak yatim iko-iko. Itu baca cerita DZ. Alhamdulillah lah, dosana nan lebar saki kan. Nyogilah amanah kawak kan untuk membagikan mie sedih. Oh, mie sedih. Jadi di order mie sedih, kemudian diserahkan kamu saja. Ke jalan, ke lampu merah, anak yatim, jual anak
jo orang apa lah yang membutuhkan lah. Itu setiap Jumat. Setiap Jumat. Rata-rata berapa DZ? Minimal 50 porsi. 50 porsi. Iya. Jadi agian PT ke DZ misalnya diserang ke orang di jalan. Iya. Jumat berkah. Tapi awak hanya jasa. Yo jasa. Bukan Itu lah berapa lama tuh? Ala 3 kali Jumat. 3 kali Jumat. Iya. Jadi saya keluar ya. Saya keluar. Dan ketika Amo nak tahu prosesnya. Ketika keluar memanglah dipersiapkan untuk menjadi selegram orang rumah DZ atau memang DZ berpikir lah keluar atau sebelum keluar lah ada pangana. Kalau masalah selegram gua pas di luar saya jadi. Pas di luar. Kalau pikiran kasinan ada. Nah, harapan ke depan DZ ingin duit sarupua DZ. Kalau awak ingin hidup yang lebih baik daripada kini, istilahnya hidup yang tenang lah. Yang tenang, yang tidak ada orang namberang kawak kan. Kama sewa pai orang sayang. Masalahnya kalau dulu kama pai berak banci orang celewa. Jadi awak tidak ingin selama masa lalu awak. DZ sebenarnya DZ kalau memang preman gadang dulu nak kemudian DZ tersenggol jo masalah sepele tu nyo. Kan ketek tu nyo masalah itu DZ nak membunuh orang nak mencakik pajak tu dulu nak. Tapi yang jadi persoalan nampak ketika DZ masuk kemudian DZ tertahan 6 bulan di sini. Kok begitu besar perubahannya ke diri DZ? Artinya DZ yang tak tahu mengaji kemudian bisa mengaji, kemudian mulai melakukan hal-hal yang positif dengan diri DZ. Apa sebenarnya yang membuat DZ termotivasi untuk berbuat lebih baik kok? Keluarga kah, bini kah, atau memang dorongan selama di rutan? Intinya itu. Pertama mana pasti awak memikirkan keluarga. Kedua dorongan seseorang kan. Iya. Contoh karutan. Ketiga awak inok manuang kesalahan awak. Parangai awak. Memang ndak parangai manusia, parangai awak dulu. Itulah. Jadi ndak mungkin awak ndak ke manusia sampai tua lah kan. Iya. Jadi dengan itulah awak berpikir ingin merubah diri awak. Nah itu kan baru dari keluarga, dari istri, dari anak. Keluarga besar dari Z, orang tua, kakak-kakak, dia berapa orang ada kakak? Awak sampai balik orang, ramai. Sampai balik orang, dari Z anak kemana? Kampe. Anak kampe. Ya. Berarti ada dia. Saat kejadian, tanggapan lu sana dari Z sama orang tua dari Z. Orang tua masih ada dia? Ada. Yang padusi, yang kaki lah pai. Apa kecil? Yo namanya pas kejadian tu nan maraso berang tu ada. Nan mengerti tu ada ya kan. Tapi itu wajar-wajar yo. Awak maklumi lah. Namun istilahnya kesalahan yang awak perbuat membuat coreng di muka keluarga tu wajar juga doh namperang ya kan. Pertama keluar dari rutan, apa hal pertama yang DZ lakukan? Pertama awak keluar dari rutan. Keluar jam berapa? Awak jam 9 lah keluar pintu gadang. 9 pagi pintu gadang. Pintu gadang. Di Japri atau pulang surang? Dek lay sayang yo ini mah lain Japri. Lain Japri ya. Kama sudah tuh membuang sial awak. Ke pantai Periaman. Mengada sesudah. Yo rencana awak kan yang baik tu. Sesudah awak keluar mulai dari pakaian lamu awak saduallahnya lah yang ada yang pakaian awak lah. Percampaan kalau. Percampaan. Berendam di laut DZ. Lai. Sudah Sinan dari Pariaman? Sudah Pariaman awak sampai gaya pak. Minta maaf kagak. Minta maaf kagak. Baru kami tua. Makan di mana antara gak pertama kali? Saat itu makan di mana? Makan pertama kali di rumah ibu awak. Dus apa kakak udah nggak pada awak. Tapi antara gak makan dewa pertama kali awak keluar masakan mintu awak. Masakan mintu. Ayo. Atuh DZ. Ada pertentuan tak kok? Ada keadaan kok apa antara gak itu tuh? Panggang ikannya. Lai dapat itu tuh? Lai. Salah lai. Di rutan yang tak lama makanan? Kalau di rutan iyalah namanya awak apa kan tahanan, sedangkan nasi sih dilonceng ke dindiang tuh laki kan. Nasi itu lonceng ke dindiang laki tuh ya. Sambalnya ada di sini dah. Like ikan kariang. Jagen ke kucing enggak. Turun enggak balik badan selama di rutan? Kalau balik badan di rutan juga gak turun. Turun 2 kilo. Itu dek pangana atau memang dek nasi melaki angkat India tadi?
dek apa mah istilahnya dek apa rindu kanak. Ya, ada kerinduan karena tertahan sekian bulan gitu kan. Ya, dan akhirnya menjadi pikiran. Itu. Pikiran kalau lah balik asal masuk sana tetap membawa bedo jadinya. Nah, ada orang-orang yang luar biasa di samping DayZ. Ada istri, ada anak, ada sahabat seperti Bang Agung, ada kepala rutan yang support gitu. Arti itu patut disyukuri. Setelah keluar berarti lebih banyak dun sana pada musuh pastinya nak. Kalau kini gitu. Itu nak. Lebih banyak dun sana Pak. Tapi ada enggak orang-orang yang masa lalu DayZ yang dandam, yang merasa nak suko, yang masih jajuk ke DayZ? Ada? Kalau di saat kini Londo nampak. Ya mudah-mudahan itu tidak terjadi. Mudah-mudahan. Tapi itu pula. Yo namanya kesalahan awak mungkin terlalu besar dulunya kan. Kok ada di sana dan berang dek perangai awak dulu kan. Ateh namo DayZ lah. Minta maaf. Kan sana. Ya. Nah, sana luar biasa sebetulnya Pot Bungo menghadirkan orang-orang yang bisa menginspirasi banyak orang. DayZ mungkin ada terakhir yang ke DayZ sampaian ke dun sana kita. Kalau dari DayZ tu sebenarnya istilahnya itu di sana lah nak. Kalau dapat raih lah hidup ke kanan elok dapat. Kanan rancak. Ya. Masalahnya hidup aku samantaronya. Iya. Jadi samantaro tu pagunuan lah. Kau dapat janji awak lah tiba janji awak dengan kuasa dengan kasih sayang lah orang melakukan awak. Jangan jo rasa berang orang melakukan awak. Itu. Kalau ada di sana kan, kalau bisa mau ubah pola buruk kanan elok, ubahlah dari kini kau. Masalahnya hidup yang elok kau lebih nikmat indah rasanya hidup kau. Sana jangan lupa follow Instagram DayZ, UdayZ, TikToknya UdayZ. UdayZ 5. Kemudian kalau untuk YouTube-nya UdayZ Real ya. Dan bagi sana yang mau endorse ke beliau langsung saja di IG itu ada kontak person atau DM di sini dan yang pastilah di Kece DayZ. Baso Iko adalah sebuah perjuangannya untuk memulai dan semua itu tentunya tidak do untuk baniai untuk mencari kemewahan, tapi untuk bertahan hidup yang pasti nak DayZ. Pasti. Oke. DayZ sebelum ambo tutup minta ambo cek jargon DayZ tu lah. Jargon apa? Ya. Sana konan DayZ tu lah le. Obedient dulu wah. Lah, mabuk je bercakap. Tu obi mana lu mas sana. Tapi kini dia semayang mengaji lagi. Mantap. Lah sana UdayZ. Ambo anggap ini adalah sosok yang bisa menginspirasi banyak orang. Ketika nyo dihujat, dicaci di masa itu, tapi ketika nyo keluar dari masa hukuman yang dijalani, nyo menjadi pribadi yang sosok yang luar biasa di mata ambo. Lah sana UdayZ yang kini hobinya sembahyang nyo mengaji, lah masuk Pot Bungo, kita tunggu nah lain di Pot Bungo. Lah sana. Cik 2 3 lah bisa nak lah no lebih